Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di M28 Official Channel. Kali ini saya akan memperbaiki dinamo mesin jahit. Dinamo mesin jahit ini mati, dan ini dia dinamonya. Di sini sudah saya bongkar ya. Nah, di sini ada terbakar pada gulungannya. Apakah masih bisa diperbaiki atau tidak? Oke, langsung saja kita cek. Pertama kita bersihkan dahulu semuanya dari debu-debu dan juga kotoran, agar nanti kita ngeceknya lebih gampang. Untuk yang gulungan depan sebelah sini masih normal ya, nggak ada yang terbakar sama sekali. Dan yang terlihat jelas terbakar adalah di sini ya, di bagian sambungan antara kawat dan kabelnya. Kita buka saja tali-talinya ini. Kita pisahkan bagian yang terpotong ini semuanya ya, kanan dan kiri. Jumlah yang di kiri dan di kanan harus sama, agar videonya tidak terlalu kepanjangan. Saya skip saja ya sampai semua sambungan ini terbuka. Setelah semua bagian yang terbakar kita pisahkan kanan dan kiri, ujung-ujungnya ini kita kupas ya, kanan dan kiri juga semuanya dikupas. Langkah ini untuk menyambung kembali. Selanjutnya kita siapkan pertama multimeter, yang kedua selongsong kabel, yang ketiga kabel yang telah dikupas, dan 4 buah kabel dengan warna yang berbeda ya. Kalau nggak ada 4 buah kabel warna berbeda, bisa memakai 2 kabel warna sama dan 2 kabel warna sama. Oke, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Pertama, kita harus mengetahui alurnya ya, karena ini yang terbakar adalah kumparan utama. Berarti kita harus mencari sambungan kumparan utamanya, yaitu yang bagian luar, yaitu dia di sini. Lalu kita cek sambungannya menggunakan multimeter. Sebelumnya kita harus memisahkan ini ya, jangan sampai terhubung satu sama lainnya, agar tidak terjadi kegagalan. Selanjutnya kita cari nyambung dengan yang mana ya tadi. Maaf, multimeternya error. Ini saya ganti multimeter ya, karena yang tadi multimeternya error. Kita cek sampai nyambung ke salah satu saja ya.
Kalau masih ada dua yang nyambung berarti antara kawat-kawatnya ini ada yang terhubung. Jadi kita cek sampai hanya satu kawat saja yang nyambung seperti ini. Berarti yang ini itu adalah sambungannya yang kumparan utama yang sebelah sana ya. Kita sendirikan dulu, lalu kita cek kabel utama yang sebelah sini. Kita juga cek harus nyambung ke salah satu kawat saja ya. Dan sebelah sini nyambungnya adalah yang ini. Kita sendirikan juga. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menyambung kanan dan kiri. Dan kita menggunakan selongsong ya. Kita potong kira-kira panjang kawat ya. Kita sambung ke salah satu kawat yang dari kanan ya, kecuali yang ini, karena ini sambungan yang nanti terakhir kita sambung. Kita siapkan solder untuk menyambungnya ya, dan juga kabel yang telah dikupas tadi. Kita ambil yang panjang terlebih dahulu. Selanjutnya kita rapikan bagian kawat yang masih tersambung ini ya, tersambung tapi sudah terkelupas. Kita rapikan satu persatu. Kita tetesin sirlak ya, agar terlapisi. Selain menggunakan sirlak, bisa menggunakan lem G ya. Lalu kita lapisi kertas lagi. Usahakan kertas ini yang paling tipis ya, agar nanti tidak terlalu tebal gulungannya. Kita lapisi bagian yang terkelupas saja ya. Nah, seperti itu kira-kira contohnya. Ya, skip sebentar untuk merapikan bagian yang belum tersambung ini ya, agar videonya tidak terlalu lama. Ya, bagian yang terkelupas namun masih tersambung sudah diamankan menggunakan kertas ya, agar tidak saling menyambung. Kalau cepat kering bisa menggunakan lem G ya. Selanjutnya yaitu penyambungan. Untuk penyambungan kita menggunakan bantuan kawat email ya. Sebelumnya ujungnya dikupas terlebih dahulu, lalu kita lilitkan di sini. Selanjutnya kita solder. Karena kawat dari dinamo ini adalah aluminium ya, bukan tembaga, jadi nggak bisa terlalu kencang. Namun karena kawat tembaga ini bahannya tembaga, bisa kita solder. Selanjutnya kita tutupkan selongsongnya seperti ini. Lalu kita lem. Sebelah sini juga kita sambungkan ya. Kita potong.
kita kupas dan kita sambung. Setelah kita sambung dan kita solder seperti ini, selongsongnya kita tutupkan lagi ke sambungannya. Dan karena ini terkelupas ya, kita lapisi kertas juga. Selanjutnya kita lem. Selanjutnya kita cari sambungan berikutnya ya. Ini dia. Kita sambung lagi ke yang bagian kanan. Begitu juga seterusnya kita cari terus dan kita sambung seperti tadi sampai semua ujung-ujungnya ini habis ya. Nah, disinilah fungsi dari kupasan kabel ya, untuk melapisi sambungan antara kawat email dari tembaga dan kawat dari aluminium agar lebih mudah untuk disolder. Oke, lakukan seterusnya sampai selesai ya. Dan ini dia yang terakhir, kita pasangkan ke yang menyambung ini ya. Kita kupas terlebih dahulu. Lalu kita sambungkan. Sekarang kita cek sambungannya. Sekitar 12 ya. Dan kumparan bantunya.
sekitar 6 ya. Oke, saya rasa sudah normal ya untuk pengukuran multimeternya. Sekarang kita sambung kabel-kabelnya. Karena ini terlalu pendek, kita sambung lagi pakai kawat. Kabel utama kita kasih warna merah dan biru ya. Dan untuk kumparan bantu kita beri warna kuning dan hitam. Kemudian kita ikat menggunakan kabel tis. Selanjutnya kita tali menggunakan benang seperti ini ya. Benang sepatu biasanya. Setelah selesai kita tali, kita cek sekali lagi ya. Siapa tahu ada sambungan yang berubah. Bagus. Kumparan bantu juga bagus. Oke, selanjutnya kita kasih sirlak. Saya menggunakan sirlak, cuman wadahnya aja saya memakai bekas minyak. Fungsi sirlak ini adalah untuk memperkuat. Oke, setelah sirlaknya kering ya, tinggal kita memasukkannya lagi ke dalam casingnya dan nanti kita coba. Kabel ini di posisi atas ya. Kita ketok pakai palu ya. Usahakan dalam mengetoknya ini seimbang ya,
agar masuknya juga bersamaan. Setelah gulungan spoolnya ini masuk ke dalam casingnya ya, kita masukkan rotornya. Untuk menyetel gulungannya ini dengan rotornya ini harus seimbang ya, antara ini garis atas ini dengan ratanya besi dari keren ini, harus rata dengan ini. Kita masukkan, lalu kita lihat di sana rotornya masih terlalu naik ya, berarti kerennya ini terlalu turun. Kita ketok saja dari arah bawah, namun kita tahan dulu menggunakan bautnya ini agar tidak lepas. Kita kencangkan. Tiga-tiganya kita kencangkan. Kemudian kita balik untuk meratakan keren dan rotornya. Setelah dirasa cukup ya, di sini kita ketok pinggirnya saja perlahan-lahan. Tujuannya adalah untuk mengencangkan ini baut-bautnya ini supaya benar-benar kencang. Lalu kita coba putar. Apabila kita putar manual sudah berjalan lancar ya, berarti keren ini sudah pas dengan rotornya. Apabila diputar belum lancar, bisa kita ketok pinggir-pinggirnya sini, memutar agar posisi keren itu bisa presisi ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk menghidupkan dinamonya. Kita pasang kabelnya. Ini yang kabel dari listrik ini ground ya. Ini kapasitor. Kita coba nyalakan. Sudah berputar ya. Sekarang kita pasang kepala babinya. Jangan lupa penguncinya. Kita coba hidupkan sekali lagi.
Oke, sudah berputar dengan kencang ya, seperti baru lagi. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.